Halo semuanya, kembali lagi bareng gue Darren Syofistan dan selamat datang di podcast gue. Dimana judul video ini adalah level 19, itu menandakan bahwa gue sekarang sudah berumur 19 tahun dan pada kali ini gue cuma pengen membandingkan mengenai diri gue pada saat gue berumur 18 tahun dengan diri gue yang sekarang sudah berumur 19 tahun. Gue mengalami cukup banyak perubahan yang bisa dibilang sangat-sangat berarti bagi gue, atau at least sangat-sangat mempengaruhi gue untuk kedepannya juga, dimana ada perubahan yang sangat-sangat positif dan juga ada sedikit perubahan yang gue nggak tahu apakah ini negatif ataukah ini normal atau gimana, gue nggak tahu, tapi nanti kita bakal bahas di menit-menit selanjutnya. Ada satu momen dimana gue ngerasa ini nih gue goblok banget gitu. Gue nggak berani ngomong diskusi sebagai anak kuliahan yang seharusnya cukup sering untuk ngomong diskusi. Gue malah takut untuk ngomong diskusi. Maksudnya itu apa? Gue menggunakan kata lain seperti ngobrol daripada diskusi. Gue sangat menghindari kata-kata yang formal dan bahasanya terlalu tinggi karena gue takut kalau orang punya respect sama gue terlalu tinggi itu kayak gimana. Gue takut ketika orang punya ekspektasi yang tinggi ke gue dan gue nggak bisa memenuhi ekspektasi mereka. Itu adalah suatu hal yang bisa dibilang gue takuti sampai dengan sekarang, dan gue tahu itu suatu hal yang buruk dan semoga aja bisa gue ubah, tapi gue nggak tahu juga perkembangan gue. At least sampai dengan saat ini gue masih sangat-sangat memikirkan itu, tapi udah gue coba terus-terusan untuk oke, kalau ada momen dimana gue diharuskan untuk menggunakan bahasa yang formal atau bahasa yang tinggi, itu nggak apa-apa gitu. Kalau dulu gue benar-benar ngomong sama dosen, ngomong sama temen, orang yang lebih tua, gue berusaha untuk menjadi orang yang sableng aja gitu. Gue ngomong apa, ngawur, ngelantur, gue gak permasalahin itu. Atau bahkan gue berusaha untuk lebih ngelantur. Gue pernah ada di posisi dimana gue ngomong sama orang yang lebih tua, gue sengaja pakai bahasa yang kasar, malah lebih parah lagi gitu. Gue jadi gak tahu diri, gak tahu sopan santun. Gue berbalik atau berlindung di balik kata-kata seperti freedom of speech gitu kan, sampai gue gak tahu, atau bahkan bukan gak tahu sih, lebih tepatnya kayak gue lupa sama yang namanya tata krama. Dan itu jujur sangat-sangat mempengaruhi gue. Dan untuk sekarang gue sudah bisa mengontrol itu, dimana semenjak ada satu video TikTok yang bilang oke, ada freedom of speech tapi jangan lupa sama tata krama. Pokoknya gue kayak tertampar gitu loh, dan pada akhirnya gue lebih mikir lah kalau untuk ngomong, karena gue ngerasa dulu gue tuh kayak bener-bener gak mikir sama sekali, dan gue udah ada di titik dimana gue ngerasa ini banyak orang-orang bodoh gitu ya, semacam diri gue di masa lalu itu kalau ngomong tuh bener-bener gak mikir. Tadi jam 12 siang ada semacam webinar di mana grupnya itu kan diisi sama peserta-peserta webinar itu, dan mereka itu nanyain suatu hal yang gue nggak tahu ini suatu hal yang bodoh atau enggak, tapi gue cukup kesel. Kenapa? Karena maba-maba itu, iya mereka mahasiswa baru, maba-maba itu menanyakan sesuatu yang menurut gue tidak perlu ditanyakan. Sebagai contoh, kita, bukan kita, mereka atau para pengurus panitia itu sudah memberikan suatu tata tertib atau ya bisa dibilang peraturan, kayak misalkan lu boleh masuk Zoom 15 menit sebelum acara ini dimulai. Nah, ada nih maba, anak maba, oke? Anak maba, bayangin anak maba nggak ada formal-formalnya tiba-tiba nanyain, bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Dia nanyain, "Kak, kenapa saya belum di ACC ya?" Lu tahu itu jam berapa? Itu jam 12. Padahal acaranya jam 1. Nggak logis gitu loh. Nggak logis. Gue sebel sama orang-orang kayak gitu. Tapi gue nggak tahu kenapa ketika gue kesel untuk sekarang ya, gue itu nggak marah-marah yang kayak gimana, tapi output gue jadi kayak gimana? Mungkin bisa dibilang malah jadi blak-blakan, tapi secara formal. Gue nggak tahu kalau sekarang gue itu nggak lagi kesel maki-maki orang atau apa, nggak setoksik dulu, dimana dulu gue sadar banget gue toksik. Tapi kalau sekarang ketika gue kesel, gue lebih kayak udah emosi gue kesupres, abis itu gue langsung ngomong apa yang ada di isi otak gue, tapi secara bahasa yang halus.
mungkin nyelekit, tapi yang jelas gak ada kata kasar atau apa. Dan di situ gue udah bilangin, tolong baca tata tertib yang ada. Gue yang jelas perubahan gue adalah gue sekarang mungkin lebih bisa mengendalikan emosi gue, outputnya, dimana dulu itu gue bakal belak-belakan banget, seperti yang gue bilang, dimana gue berbalik di balik ya, yang jelas gue berbalik atau berlindung di balik kata-kata freedom of speech. Tapi sekarang gue sudah tersadarkan, dan gue dulu sering banget yang namanya ngomong gak sopan ke orang yang lebih tua dengan alasan salah satunya freedom of speech itu, dan juga gue ngerasa ketika gue menjadi orang yang berbeda, orang bakal nginget gue. Maksudnya gimana? Semua orang tahu tentang tata krama, semua orang bersikap sopan pada seseorang di mana umur dia memang lebih tua, kayak misalkan katakanlah umur dia 27 tahun dan kami ini umurnya cuma 18 tahun gitu. Orang-orang bersikap sopan ke dia karena emang ada tata kramanya. Sedangkan gue memaksakan diri untuk lebih toksik lagi. Kenapa? Karena gue mikir, kalau gue berbeda dari yang lain, itu artinya gue lebih baik dari yang lain. Maksudnya gimana? Ya at least ini orang bakal nginget nih sama gue. Kita temenan, tapi ini salahnya gue. Gue nganggep karena kita temenan gue bisa berlaku seenaknya sama lu. Itu goblok banget, dan gue baru sadar nih sekarang ini gitu. Jadi kayak gue banyak banget kebodohan yang gue baru sadar dulu. Padahal dulu gue sadar kayaknya gue pinter nih kayak gini, tapi gue sekarang sadar kayaknya gue bodoh banget kayak gini. Nah sekarang gue mikir lagi, kayaknya kalau misalkan sekarang gue nganggap diri gue itu udah pinter, kayaknya di tahun-tahun berikutnya gue bakal nganggap diri gue sangat-sangat bodoh gitu. Jadi kayak gue ngerasa, buat apa untuk gue nganggap diri gue pinter? Sekali lagi, gue selalu nganggap diri gue pinter, dan itu nge-build confidence. Dan jelas gue nggak ngerendahin orang lain. Gue benci banget ngomong kayak gini karena kesannya kayak pencitraan, tapi kayak ya udah, yang jelas gue nggak ngerendahin orang lain, itu dulu yang harus diperhatikan. Tapi yang jelas perubahan gue itu cukup signifikan dibandingkan dulu dengan yang sekarang. Namun terdapat beberapa hal yang masih gue nggak bisa bedain mana baik atau mana buruk. Sebagai salah satu contoh, gue itu orangnya bisa dibilang punya pemikiran yang emang bertabrakan, selalu bertabrakan. Dimana gue bisa menganggap A ini benar, dan di satu sisi gue menganggap B ini benar. Padahal ini dua hal yang berlawanan. Atau bahkan sebaliknya, nganggap dua-duanya salah. Pemikiran gue seperti ini bisa dibilang bagus, bisa dibilang buruk. Tapi karena pemikiran gue yang seperti ini, yang jelas gue jadi bingung, ini bagus atau enggak nih. Gue ada satu mindset yang gue masih bingung, dan gue gak berani cerita ke siapa-siapa, termasuk di video ini tentunya. Dan gue gak bisa juga nih cerita ke orang. Kenapa? Karena gue gak tahu orang ini bakal memuaskan. Gimana ngomongnya, anjir, memuaskan? Maksudnya orang ini bakal memberikan gue jawaban yang memuaskan atau enggak gitu. Bayangin aja kalau misalkan gue udah nanya ke orang dan gue menceritakan diri gue, tapi gue gak dapet jawaban yang gue pengen atau at least yang gue butuhkan, menurut gue itu kayak useless gitu. Dan gue sempet di tahun kemarin, goblok banget gue, pada saat gue berumur 18 tahun, gue terlalu naif. Gue bilang ke temen gue, lu kalau ada masalah cerita, serius, mungkin gue gak bisa bantu, tapi gue bisa dengerin. Sekarang gue berada di titik yang berkebalikan, dimana gue ngerasa gue dulu itu udah kayak ngenampung orang-orang yang gak mau cerita ke orang lain, tapi pada akhirnya bisa cerita ke gue. Sekarang yang biasanya gue suka cerita ke orang, gue sekarang lebih mikir, apa tujuan gue cerita ke orang? Gue gak tahu tujuan gue cerita ke orang itu apa. Dan ketika kalau ditanya, oh ini lu bakal ngerasa lega? Enggak, gue gak ngerasa lega. Masalahnya tidak terselesaikan, dan ketika gue mendapatkan solusi, itu juga harus gambling dong. Maksudnya gambling gimana? Gue gak tahu nih ketika gue cerita ke dia, itu bakal terselesaikan atau enggak. Dan kalau misalkan tidak terselesaikan, ya gimana? Masih ada masalahnya di situ. Dan maka dari itu, aduh, gue goblok banget dulu. Karena gue nganggep, ayo lah lu harus cerita ke gue biar lu lega atau apa. Tapi di satu sisi, gue baru sadar nih di posisi mereka sekarang. Ternyata kadang cerita ke orang itu gak bikin lega, yang ada bikin tambah pikiran.
banyak hal yang mengubah gue sampai gue di tahap dimana gue bingung. Kayak sekarang ini gue bingung mana pemikiran yang benar dan mana pemikiran yang salah. Tapi yang jelas gue cukup excited dengan diri gue di masa depan. Siapa tahu diri gue di masa depan menganggap diri gue yang sekarang ini goblok banget karena nggak bisa ngebedain mana yang buruk mana yang baik gitu kan. Ya gue nggak tahu juga, tapi yang jelas sampai sekarang, sampai dengan hari ini, gue bingung tentang beberapa hal dimana ini sebenarnya baik atau buruk. Itu hal yang masih gue bingungkan. Dan semenjak umur gue 19 tahun atau mungkin pada saat hampir 19 tahun, gue lupa, gue sudah menetapkan diri untuk masuk ke Buddha. Iya, di KTP gue emang orang Buddha, tapi sekarang gue beneran meyakinkan diri, oke, gue udah masuk Buddha. Emang gue tidak beribadah sesuai ajaran agama Buddha, tapi yang jelas prinsip-prinsip dari ajaran agama Buddha semoga saja bisa gue terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut gue tetap etika di atas agama. Bentar, itu jadi pembahasan psikolog. Iya, tapi ya yang jelas kayak gitu deh. Udah, itu aja podcastnya. Kepanjangan kayaknya juga. Mungkin ada beberapa yang gue edit. Terima kasih bagi kalian yang udah dengerin sampai habis. Tapi kalau misalkan banyak yang gak dengerin sampai habis, gak ada masalah karena gue expect cuma 5 orang yang dengerin sampai habis. Bye bye.